Mau ditambah bersih-bersih WC pun saya habek pokoknya, saya mau kerjain. Oke, misalnya job role detailsnya di sini tuh scope-nya sampai mana aja gitu. Kalau misalnya kamu mau compare sama kerjaan kamu yang lama. Soalnya kalau kamu nanyanya ini perusahaan di bidang apa, berarti tuh kamu cuman kayak asal nyebar lamaran kerja aja. Kalau kamu udah tahu misalnya di tempat kerja lama kamu tuh kayak, oh aku udah jadi tahu cepet nih, bisa nyarinya tuh gampang nih. Kalau misalnya selisih, nyarinya pertama tuh ini itu ini. Nah, ini tuh jadi pengalaman baik yang bisa kamu ceritain ke mereka. Hai guys, balik lagi ke channel Emma Michi. Kali ini Mbak Em akan ngebahas soal hal-hal yang jangan sampai keluar dari mulut kalian ketika kalian sedang interview kerjaan. Ini tuh based on pengalaman dan point of view Mbak Em sendiri pas lagi interview orang yang lagi mau join timnya Mbak Em di kantor. Oke, yang pertama itu jangan pernah ngomong buruk atau berbicara buruk tentang tempat kerja kamu sebelumnya. Mbak Em, kalau misalnya saya baru lulus dan mau cari kerja gimana? Kan saya nggak pernah nih kerja di tempat orang lain. Nah, kalau kayak gitu, kamu jangan pernah komentar jelek tentang orang lain yang pernah kamu kenal. Kenapa sih nggak oke soal bicara buruk tentang tempat kerja atau orang lain ini? Soalnya, bayangin deh, kalau kamu ngomong ke interviewer kamu, misalnya tempat kerja kamu sebelumnya ini, tempat kerjanya nggak enak lah, aduh toksik lah, bosnya apalagi, toksik banget. Makanya kamu tuh nggak tahan dan sekarang kamu mau pindah. Nah, yang interview kamu ini pasti mikir dong, lancar banget nih komen tentang tempat kerja lamanya. Mau sebenarnya itu mau bener atau enggak, kalau emang tempat kerja lama kamu ini yang kondisinya tuh yang nggak kurang oke, atau misalnya nggak kondusif, atau mungkin teman-temannya emang toksik, atau bos kamu tuh memang setoksik itu. Nah, pas kerja di sininya, interviewer tuh akan mikir juga kan, kayak bedanya nanti apa pas kerja di sini? Kalau bisa-bisa nih orang kalau nggak seneng, dikit-dikit bisa langsung cabut dan cari kerjaan baru. Dan ujung-ujungnya bakal ngomongin jelek soal teman-teman yang ada di kantor itu. Itu tuh bakal wajar banget nih, jadi hal pertama yang bakal muncul di pikiran interviewernya. Oke, terus Mbak Em, kalau misalnya tanyain soal pendapat tentang tempat kerja yang lama itu gimana dong? Apa aku harus bohong? Ya enggak. Enggak bilang kamu harus bohong kok gitu. Kalau misalnya kamu bisa jawab lebih diplomatis, misalnya gini, aku tuh dapat pengalaman banyak banget ya yang baru di sana. Let's say kan kamu kan dapat teman kerja yang toksik untuk pertama kalinya misalnya, termasuk pengalaman baru kan ya. Nah itu kan jadi kamu nggak bohong tuh, emang kamu dapat banyak pengalaman barunya. Terus in a way juga jadinya kamu bakal tahu dong gimana sih caranya kamu tuh menghadapi teman toksik itu ke depannya seperti apa. Kalau sampai amit-amit di tempat kerja yang baru atau prospeknya itu bakal ada teman kerja kamu yang toksik juga. Atau juga kamu mungkin bisa point out spesifik kerjaan apa yang kamu handle di sana yang bikin kamu udah jadi mahir nih. Misalnya kalau aku tuh di tempat kerja lama itu tuh kayak bisa bikin aku makin berkembang banget ya. Aku kan dari anak akuntansi nih. Kalau misalnya di akuntansi tuh jadi kayak biang kerok yang paling ditakutin sama semuanya ya. Ada selisih gitu loh, berapa perak aja dicariin kan sama mereka gitu. Kalau kamu udah tahu misalnya di tempat kerja lama kamu tuh kayak, aku udah jadi tahu cepet nih, bisa nyarinya tuh gampang nih. Kalau misalnya selisih, nyarinya pertama tuh ini itu ini. Nah, ini tuh jadi pengalaman baik yang bisa kamu ceritain ke mereka. Kalau bisa sih malah kalau yang kamu ceritain itu yang lebih relevan ke posisi yang kamu lamar saat itu juga. Jadi emang kalau kamu posisinya dari akuntan ke akuntan, bisa banget kamu pakai contoh yang seperti tadi gitu. Ingat ya, pokoknya kalau kamu ngomong jelek tentang tempat kerja kamu yang sebelumnya, bisa jadi kamu loh yang dilabelin toxic sama interviewernya. Soalnya kamu kan ngomonginnya hal-hal yang gak suka nih tentang kebijakan perusahaannya, mungkin atau hal-hal lain yang kamu gak suka. Ingat ya, pokoknya tuh kalau gak suka tuh memang hak kamu. Tapi kalau ngomongin satu interview, better kamu tahan-tahan dulu. Ada pesan dari bos tempat Mbak Em sendiri kerja ini, yang Mbak Em selalu ingat, never burn the bridges, don't burn the bridges. Jadi kalau kamu masuk baik-baik, ya better tuh keluarnya juga baik-baik. Kita kan nggak tahu ya ke depannya tuh bakalan gimana. Bisa jadi tuh ke depannya salah satu dari rekan di tempat kerja yang kamu yang lama jadi pintu untuk rezeki tempat kamu yang lain. Oke, nextnya. Jangan bilang kalau kamu itu siap kerja apa aja, mau apa juga kamu siap, aku mau kerjain. Even though emang kalau let's say kamu tuh memang lagi desperate banget buat cari kerjaan, karena tuh kamu mungkin udah lama banget gak dapat kerjaan, dan memang kamu tuh sebenarnya ya siap aja, mau kerjain apa aja. Contohnya, jangan sampai kamu bilang,
Mau kerjaan apapun, selama itu halal, saya mau kerjain. Mau ditambah bersih-bersih WC pun, saya habek pokoknya, saya mau kerjain. Kecuali emang kamu ngelamar buat yang posisinya emang harusnya bersih-bersih WC. Kamu jangan sebut itu gitu. Kenapa sih Mbak M kok nggak boleh disebut? Bukannya bisa jadi pertimbangan ya kalau emang mau kerja keras itu? Karena kan aku udah spread nih. Jujur, kalau misalnya kamu lihat dari kacamata yang interview buat kepentingan kantor, ini tuh bisa jadi buat bumerang buat kamu. Mereka alih-alih empati buat kamu, malah ngelihatnya kan ya, kalau cocok, kalau misalnya kamu nggak cocok gimana nanti? Sekarang aja kamu boleh ngomong kayak gitu. Tapi nanti pas kerja, 2-3 bulan kamu resign gara-gara, loh kerjaan dikasih kok kayak gitu ya? Gitu. Jadi tuh kalau mereka udah mikir kayak gitu, mereka pasti mikir lebih jauh lagi. Cari orang kayak gini tuh mereka tuh nggak suka. Kenapa? Karena cari orang yang cuma kerjanya tahan 2-3 bulan aja, itu berarti kan harus cari orang baru kan. Nah, cari orang baru itu berarti tuh mereka tuh akan buang-buang waktu, tenaga, dan juga biaya lagi. Mereka tuh akan sangat-sangat meminimalisir kemungkinan untuk yang namanya miss-hire atau mempekerjakan orang yang salah. Jadi ingat ya, jangan bilang kalau pas lagi interview itu kamu tuh siap dan mau ngerjain apa aja. Dan yang terakhir tips dari Mbak M, jangan pernah nanya ke interviewer, ini perusahaan tuh bisnisnya apa ya? Atau kayak perusahaan ini tuh bergeraknya di bidang apa ya? Kerjaannya tuh kayak apa ya? Kenapa jangan tanya seperti ini? Soalnya hal itu tuh kan ngasih ke interviewer kalau kamu tuh nggak ada persiapan atau even nggak ada research-nya sama sekali soal perusahaan atau even ke posisi yang kamu lamar. Ini tuh berlaku untuk hal-hal umum ya, jadi jangan banget kamu tanyain. Mereka tuh pasti udah expect kok kalau kamu tuh, wah bisa lah, tau lah soal basic-basic hal dasar-dasar seperti itu gitu. Bisa kamu search di Google mungkin, atau mungkin tanya-tanya orang, atau mungkin tanya sosmed sekarang gitu kan. Tapi kalau kamu mau nanya yang spesifik, itu boleh banget. Let's say, oke, misalnya job role detailsnya di sini tuh scope-nya sampai mana aja gitu. Kalau misalnya kamu mau compare sama kerjaan kamu yang lama. Soalnya kalau kamu nanyanya ini perusahaan di bidang apa, berarti tuh kamu cuman kayak asal nyebar lamaran kerja aja. Yang penting ada lowongan yang kamu mau, langsung kamu lamar. Kamu tuh sama sekali nggak sempet-sempetin buat cari tahu tentang perusahaan ini maupun posisinya kamu lamar. Nunjukin tuh kalau misalnya kamu tuh nggak peduli sama perusahaan ini maupun sama kerjaannya. Kamu cuma datang buat interview dan berharap kamu tuh bakalan suka atau tertarik sama pekerjaan atau perusahaannya. That's it, gitu doang. Ini tuh yang nggak bisa diterapin ketika kamu cari kerjaan. Kecuali emang kamu mungkin privilege enough punya yang kita sebut orang dalam. Ya itu beda cerita lah ya. Di luar sana tuh pencari kerja tuh banyak banget. Aku yakin kamu juga pasti tahu itu gitu loh. Dan bisa jadi banyak banget juga yang lomba-lomba buat dapetin posisi yang kamu lamar ini. Dan mereka itu datangnya tuh lebih well prepare dibanding kamu. Nah yang pasti kan kamu ya jadinya kalau dilihat interview jadinya kayak ini orang aja mereka kayak gini aja nggak tahu gitu kan ya. Nah mereka sedangkan saingan kamu itu tuh udah tahu perusahaan-perusahaan itu tuh ngapain aja, posisinya seperti apa, dan nilai plus apa yang bisa mereka kasih buat perusahaan tersebut. Mereka tuh bakal research terlebih dahulu tentang perusahaan itu, posisi tersebut, dan ya kalau hal kayak itu mereka bisa, kenapa kamu nggak bisa? Jadi kamu harus camkan banget kalau misalnya basic research itu penting sebelum kamu interview. Biar kamu juga nggak ngangong-ngangong pas lagi di interview. Cari informasi sebanyak mungkin yang bisa kamu dapetin mengenai perusahaan dan posisinya. Jadi pas kamu interview, bisa juga terjadi namanya interview dua arah. Loh, kok interview dua arah? Padahal kan yang mereka mau tahu tentang aku cocok atau enggaknya di perusahaan mereka atau di posisi tersebut. Gini loh. Kalau kamu kerja itu kan, berarti kan in a way kamu juga mau tahu perusahaan ini tuh cocok nggak ya buat kamu? Nggak cuman sekedar dari remunerasinya aja, tapi mungkin job desk-nya, culture kerjanya, mungkin visi misi perusahaannya bisa juga jadi bahan pertimbangan kamu. Apa benar perusahaan ini merupakan tempat yang kamu pinginin buat kerja atau enggak? Atau misalnya kayak kira-kira cocok nggak ya sama kamu punya mungkin visi misi pribadi kamu? Nah, jadi kalau misalnya kamu udah tahu garis besar mengenai perusahaan tersebut atau mungkin posisi tersebut, kamu bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan spesifik terkait hal-hal tersebut. Buat dibandingin nih, apakah itu align dengan hal-hal yang kamu harapkan? Jadi ingat, jangan berbicara buruk tentang tempat kerja kamu sebelumnya, maupun jangan berbicara buruk mengenai orang lain. Kemudian, jangan desperately bilang kamu mau dan siap kerja apa aja, yang penting kamu kerja. Dan yang terakhir,
dari video ini ya, tadi aku sebutin baru banget kita bahas, jangan tanya pertanyaan yang sangat umum mengenai perusahaan tempat kamu melamar. Kayak perusahaan ini perusahaan apa, posisi ini tuh ngapain aja kerjanya. Soalnya 3 hal ini bakal jadi penghambat kamu ketika kamu sedang interview. Buat teman-teman lagi cari kerja atau mau pindah tempat kerja lain, good luck ya buat interviewnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe ke teman-teman kamu ya. See you di video selanjutnya tentang One Tip at a Time.